Jadi kita menjadi pendoa yang asal-asalan, tapi kita menuntut Tuhan mengabulkan doa kita. Ya, malu dong kita. Ya, jadi Tuhan mengajarkan pada kita, pertama, kita jadilah pendoa yang benar. Ya, bukan pendoa yang munafik, bukan pendoa seperti orang-orang Farisi, ya, berdiri di tengah jalan. Orang-orang Farisi itu zaman dulu itu begitu. Jadi kalau dia mau dekat jam doa, jam 11 atau jam 12 gitu ya, dia akan sengaja jalan di tengah jalan. Kemudian begitu bunyi lonceng, ya, dia langsung di perempatan jalan itu berdoa, ya, semacam sholat begitu ya. Mereka sholat gitu, mereka berdoa. Jadi mereka tuh ingin menunjukkan, show off bahwa saya ini pendoa. Ya. Tuhan Yesus mengatakan itu nggak benar, ya. Jadi menjadi pendoa yang benar itu bagaimana? Ya, oke, kita masuk ke doa yang benar. Nah, ini kenapa nggak bisa maju? Bentar ya. Oh, nggak bisa. Oke. Oke. Ya. Jadi kita tadi sudah lihat pendoa. Pertama, jangan berdoa seperti orang munafik. Ya. Masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu. Saya sudah jelaskan tadi, artinya masuk ke kamar itu apa, tutuplah pintu itu apa. Ya. Bukan berarti secara nyata kita harus masuk kamar, kemudian tutup pintu, berarti saya nggak boleh pergi ke gereja, bukan begitu. Ya. Yang ketiga, berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Berdoa kepada Yesus atau kepada Bapa. Ya. Ini pendoa. Kalau kita sudah tahu bahwa pendoa itu harus begitu, maka kita sekarang masuk ke doanya. Ya. Doanya yang bagaimana? Pertama, jangan bertele-tele. Banyak kata-katanya. Ya. Artinya apa? Kok Tuhan mengatakan jangan bertele-tele? Apakah saya doa rosario itu terus bertele-tele Tuhan? Kan begitu. Ya. Tidak, Bapak Ibu. Maksudnya bertele-tele itu artinya orang yang pengen ngomong A, tapi muter-muter dulu ke B, ke C, ke D, ke E, ke F, sampai ke Z, baru ke A. Ya, itu bertele-tele. Seakan-akan Tuhan itu nggak tahu apa yang kita mau, gitu ya. Jadi misalnya gini, saya tuh pengen Tuhan berikanlah saya rezeki supaya saya dapat bisa beli mobil tahun ini misalnya. Lalu saya nggak ngomong langsung begitu, tapi saya bilang dulu, saya ini Tuhan, saya ini sudah lakukan perbuatan baik apa, terus diceritain daftarnya. Begini Tuhan, saya sudah menolong orang, 1 minggu ini sudah berapa puluh kali saya nolong orang. Terus saya sudah melakukan amal, misalnya saya menyumbang gereja, sana sini. Saya juga melakukan pelayanan kasih di mana-mana. Baru nanti buntut-buntutnya minta, Tuhan saya minta dong Tuhan, bulan ini apa tahun ini saya beli mobil dong Tuhan. Itu yang dikatakan bertele-tele. Ya. Kalau doa Salam Maria itu bukan bertele-tele, tapi itu berulang-ulang. Ya. Lain dengan bertele-tele Bapak Ibu. Ya. Kalau berulang-ulang itu artinya doa itu semakin diulang itu semakin menambah kusuknya, semakin menambah kuasanya ya dalam doa itu. Maka kita mendoakan berulang-ulang. Tapi bukan bertele-tele ya. Itu perlu kita camkan di situ karena banyak juga orang Protestan yang menganggap agama Katolik itu punya doanya itu bertele-tele karena doa rosario dianggap bertele-tele. Tapi padahal itu tidak. Ya, doa rosario itu doa yang berulang-ulang. Ya, Tuhan senang kalau kita memuji Dia berulang-ulang, berdoa pada Dia berulang-ulang. Nggak masalah, ya. Tuhan tidak justru kalau kita tidak berulang-ulang, kita diam aja, doa cukup sekali selesai, itu
malah nggak disenengin Tuhan ya. Tuhan lebih senang kamu minta terus, dia berulang-ulang minta. Nggak apa-apa. Memang Tuhan bilang apa? Tuhan Yesus bilang apa? Mintalah, maka kamu akan diberi. Oke. Kita masuk ke unsur-unsur dalam doa. Ya, nah, ini yang paling penting. Setelah kita menjadi pendoa yang baik, ya, setelah kita tahu tekniknya berdoa supaya paling tidak disenengin Tuhan, ya, kita masuk dalam unsur-unsur dalam doa. Ya, kita lihat di sini doa Bapa kami yang ada di ayat 9 sampai 13 itu tadi itu doa Bapa kami itu bunyinya begini. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, Bapak Ibu, doa Bapa kami di Injil itu ada dua versi ya. Ada Injil Matius, ada Injil Lukas ya. Nah, yang saya ambil di sini Injil Matius, tetapi yang sebetulnya untuk pribadi, untuk doa pribadi itu di Injil Lukas ya. Karena konteksnya di Injil Lukas itu Tuhan Yesus mengajarkan doa kepada muridnya ya. Tuhan Yesus mengajarkan doa kepada muridnya, berarti konteksnya doa pribadi. Tapi kalau di sini konteksnya itu doa dalam persekutuan jemaat ya. Makanya ada akhirannya itu karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, ini seruan dari jemaat. Ketika doa Bapa kami ini dibacakan, maka terakhirnya itu jemaat yang berseru, ya, seperti itu ya. Nah, tapi nggak apa-apa, kita lihat doa Bapa kami di Matius ini, karena kalimatnya lebih mengena ya. Kita lihat, Bapa kami yang di sorga. Apa sih yang Tuhan Yesus ingin ajarkan dengan kalimat Bapa kami yang di sorga? Ya, sebutan Bapa ini sebutan khas dari Yesus ya. Berarti kenapa kita memanggil Allah sebagai Bapa ya? Berarti kita harus memanggil dia dalam hubungan yang intim, hubungan yang rapat, hubungan yang kekeluargaan ya. Jadi kalau kita doa Bapa kami itu harusnya masuk sebagai anak bertemu dengan papanya ya. Jadi ada keintiman. Ya. Jadi Bapa kami yang ada di surga. Ya. Ini luar biasa ya. Jadi suasana keintiman itu ada. Bukan suasana formal ya. Bapa kami yang ada di surga misalnya gitu. Enggak. Ya. Kita melafalkan dengan keintiman ya. Seperti juga kita memanggil orang tua kita, mama kita, papa kita. Pak, gitu ya. Bapak, kami ada di surga. Jadi ada keintiman. Pertama, kita berdoa itu butuh keintiman Bapak Ibu ya. Jangan mendekati Tuhan dengan formalitas. Tapi masuklah dalam keintiman ya. Dan mengakuan yang ada di sorga ya. Artinya Bapak saya yang saya intimi ini, yang saya mesra dengan dia ini, dia itu ada di sorga ya. Berarti seorang pribadi atau pribadi yang dihormati ya, yang ada di sorga. Jadi meskipun saya intim dengan Bapak saya, tapi saya menjaga hubungan kesopanan bahwa saya ini anak dan Bapak saya itu Allah yang ada di sorga. Jadi intim tetapi tetap menjaga sopan santun ya. Jadi Bapak kami yang ada di sorga. Kemudian yang kedua, dikuduskanlah namamu ya. Apa sih artinya dikuduskanlah namamu? Artinya
saya itu kagum dengan Tuhan, ya. Maka saya bilang, terkuduslah Engkau Tuhan, ya. Terkuduslah Engkau. Artinya Engkau itu luar biasa, ya. Engkau itu sangat aku kagumi, ya. Memasuki doa dengan keintiman, kemudian dengan kekaguman, itu luar biasa. Itu membawa hati kita ke dalam doa. Bapak Ibu, saya sering mendengar orang berdoa rosario atau doa Bapa Kami itu ngebut kayak kereta api, ya. Apalagi rosario karena terbiasa, ya. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah engkau Yesus. Dan sebenarnya gitu ya. Seperti kereta api ngebut, ya. Dan bunyinya tweet 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 gitu ya. Nah, itu nggak benar. Karena apa? Doa Bapa Kami maupun doa rosario itu sebetulnya doa kontemplatif mestinya, ya. Doa untuk merenungkan kebesaran Tuhan, ya. Jadi doa rosario itu menjadi jangkar kita, jiwa kita untuk masuk ke dalam suasana doa, hening, ya. Bukan berarti kita ngebut setoran, ya. Jadi ada orang yang ngebut setoran, gitu. Pokoknya dalam waktu 12 menit harus kelar semuanya, ya. Ada yang begitu, ngebut itu doanya. Saya kalau lihat di doa-doa lingkungan ya, saya sampai bingung nih. Ini doa atau apa ini? Cepat banget gitu ya. Nah, jadi kita lihat ya. Pertama intim, kedua kita kagum sama Tuhan ya. Jadi kalau toh kita nggak berdoa Bapa Kami, kita gunakan keintiman dan kekaguman ini. Maka dalam doa karismatik kita selalu berdoa itu dengan perasaan bahwa hubungan kita dengan Bapak itu seperti anak dan bapaknya, ya. Terus kita selalu memuji-muji Tuhan dulu, ya. Praise and worship, ya. Kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan, itu kekaguman, ya. Kekaguman. Kita masuk dalam kekaguman, ya. Nah, kemudian baru kita bilang gini, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ya. Nah, Bapak Ibu, itu artinya apa? Artinya penundukan. Saya itu mengakui bahwa saya ini rendah di hadapan Tuhan. Saya itu tunduk, ya. Maka saya bilang, datanglah kerajaanmu. Artinya apa? Tuh, Bapak itu disuruh datang ke sini sebagai raja, ya. Bukan sebagai apa? Bukan sebagai pelayan saya, tapi sebagai raja. Jadi kalau raja bagaimana? Sikap sikap prajurit terhadap rajanya itu atau bala tentara terhadap rajanya itu bagaimana? Tunduk, ya. Bukan berarti dengan semau gue itu ngomong seenaknya sendiri, ya. Jadi kita masuk dalam doa artinya kita tunduk pada Tuhan. Nah, kalau kita sudah mulai tunduk, itu berarti kita sudah mulai mengatur jiwa kita supaya kita nanti mintanya itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini persiapan sebetulnya. Persiapan jiwa kita untuk masuk situ, ya. Jadilah kehendakmu. Nah, karena kita sudah tunduk, karena dia datang sebagai raja, jadilah kehendakmu. Artinya kemauan Tuhan tuh di sorga itu jadi seperti di bumi, gitu ya. Atau di bumi seperti di sorga, gitu ya. Artinya nanti Tuhan datang ke bumi ini bukan berarti dia nuruti kemauan saya, gitu ya. Kemauan dia itu ditinggalin demi kemauan saya, nggak begitu, ya. Maka kita mempunyai sikap tunduk pada Tuhan, ya. Baru kita masuk ke permintaan. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Luar biasa ya Bapak Ibu. Tuhan Yesus mengatakan makanan kami yang secukupnya. Artinya rezeki kami yang secukupnya. Enggak, kita enggak minta rezeki yang banyak berlimpah, ya. Enggak. Kita minta rezeki secukupnya. Cukupnya aja, ya. Bapak Ibu, jarang orang yang mau meminta dengan secukupnya, ya. Kalau bisa minta yang berlebihan, ya. Nah, di sini Tuhan Yesus mengajarkan kita keyakinan, ya. Yakin. Kamu yakinlah pada Tuhan. Kamu yakinlah pada Bapamu. Dia sudah mau datang ke bumi, ya, sebagai raja. Dia mau mendengarkan kamu, ya. Dia akan memberikan kamu, ya, secukupnya makanan kami atau apa rezeki, ya, rezeki secukupnya, ya.
ampunilah kami, ya, ampunilah kami akan kesalahan kami, ya. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, ya. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kenapa doa ini, ya, setelah kita yakin Tuhan akan memberikan kita rezeki secukupnya, disambung dengan doa pengampunan, ya. Karena Bapak Ibu, dosa-dosa kita itu menjadi penghalang, ya. Dosa-dosa kita itu menjadi penghalang Bapak mau bersekutu dengan kita, ya. Bapak mau datang kepada kita. Maka kita dengan rendah hati minta ampun kepada Dia. Tapi diingetin sama Tuhan Yesus, kita minta ampun kepada Dia seperti kita sudah mengampuni orang lain. Jadi ini dirangkai gitu ya. Kalau saya minta ampun pada Tuhan senilai 1 kilo, maka saya pun sudah mengampuni sesama saya 1 kilo. Gitu. Jadi artinya apa? Kalau saya ketika berdoa ini, terus saya teringat, saya masih belum mengampuni sesama saya, ya, sorry aja kan, istilahnya kasarnya kan begitu. Kalau saya minta ampun pada Tuhan, ya, langsung otomatis saya akan bilang, Tuhan ampuni saya karena saya belum bisa mengampuni sesama saya, ya, ampuni saya Tuhan, saya belajar untuk mengampuni sesama saya, gitu ya. Jadi di sini doa ini melatih kita untuk sadar diri, ya, untuk menyadarkan saya bahwa saya tidak perlu minta-minta pada Tuhan, ya, karena saya sendiri tidak melakukan apa yang saya harus lakukan buat sesama saya, gitu loh ya. Jadi Tuhan pasti kita minta ampun, ya, tetapi Tuhan akan bilang, saya akan mengampuni sesuai dengan apa yang sudah kamu ampuni buat sesama, gitu ya. Nah, kalau saya belum mengampuni, ayo kembali dulu, mengampuni dulu, ya. Lalu janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, ya. Membawa kami dalam pencobaan ini kan jadi dilema ya, karena ada sekarang gerakan atau di Italia ya, itu sudah ada perubahan, namanya jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi membiarkan kami masuk ke dalam pencobaan, ya. Tetapi ini sebetulnya artinya sama ya. Membawa kami ke dalam pencobaan itu sebetulnya membiarkan kami masuk ke dalam pencobaan. Bapak Ibu tahu nggak pencobaan itu siapa yang buat? Ya, pencobaan itu iblis yang buat, ya, bukan Tuhan, ya. Jangan sekali-kali kita bilang, Tuhan, cobaanku kok begitu berat ya, kok begitu susah ya hidupku ya. Tuhan, kenapa cobaan saya kok berat ya? Salib saya kok berat ya? Enak aja ngomong salib lagi ya. Kok emang aja ngomong pencobaan? Bukan, Bapak Ibu ya. Jadi kalau penderitaan kita karena kesalahan kita, karena dosa kita, karena tindakan manusia, ya, tindakan lain-lainnya karena kelemahan kita, maka itu bukan disebut salib, ya. Ingat-ingat, tapi salib itu berarti penderitaan kita karena mengikuti Kristus. Jadi harus ada sangkut pautnya dengan Kristus, mengikuti Kristus. Ketika saya mengikuti Kristus, saya menderita karena saya harus meninggalkan segala yang enak-enak. Itu disebut salib, ya. Tetapi kalau saya sakit bukan karena Kristus, ya saya udah nggak bisa bilang saya sakit. Salib saya berat karena saya sakit, bukan, ya. Jadi jangan bilang salib, ya. Jangan sekali-sekali ngomong dikit-dikit salib, ya, karena salib itu adalah harus berhubungan dengan Kristus. Penderitaan yang disebabkan karena mengikuti Kristus itu baru disebut salib, ya. Lalu kita minta janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, ya. Artinya jangan biarkan kami masuk ke dalam godaan setan, ya. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, di sini kita minta pada Tuhan karena kita menganggap diri kita itu lemah dan Dia adalah yang kuat, maka kita minta pada Dia atau bersandar pada Dia supaya Dia melepaskan kita dari yang jahat, ya. Maka ini disebut ketaatan, taat. Bapak Ibu, kenapa saya sebut ketaatan?
karena di dalam penderitaan itu sebetulnya banyak godaan untuk menjadi tidak taat, ya, tidak taat pada Tuhan, ya. Karena saking menderitanya hidup, maka bisa-bisa dia menjadi apa? Jauh dari Allah, ya. Mungkin makin menjauh karena dia jengkel, karena dia sakit hati, ya. Saya pernah melayani orang tua yang umurnya udah 80, tapi selama 40 tahun hidupnya dia jauh dari gereja. Padahal dulu dia tuh aktif di gereja, ya. Dan akhirnya udah meninggal orang tua itu, ya. Tapi ketika saat-saat terakhir hidupnya kurang lebih setahun, ya, sebelum meninggal, dia itu sadar bahwa dia itu butuh untuk masuk gereja lagi, tapi dia sudah nggak kuat, udah lemah, ya. Akhirnya dia panggil saya, waktu itu saya sebagai prodiakon, ya, dan saya melayani dia. Dan dia cerita, gara-gara apa? Gara-gara cuman nggak cocok sama romo paroki, dia meninggalkan gereja. Tapi bukan berarti dia meninggalkan gereja Katolik, tidak. Tapi dia tidak mau lagi ke gereja, ya, tidak mau lagi pergi gereja. 40 tahun, ya, dia tidak mau ke gereja. Tapi dengan adanya saya kemudian mengadakan rekonsiliasi, ya, dia ngambil sakramen tobat, Romo paroki datang, dan akhirnya Romo bilang, ya sudah, kamu kan sudah melayani dia. Kan saya ngomong sama Romo kan, mau ini gimana? Orang ini nggak jelas, maksudnya nggak ada surat baptisnya nggak ada gitu. Tapi dia hanya bisa menunjukkan dia punya rosario wasiat karena diturunkan dari mamanya, ya. Dan dia selalu berdoa rosario di rumah gitu. Tapi dia tidak ada bukti bahwa dia itu seorang Katolik, gitu ya. Tapi Romo Paroki bilang, ya sudah, kamu percaya saja, ya, karena dia sudah mengakui bahwa dia itu Katolik dan dia mau mengaku menerima sakramen tobat, ya sudah, kamu layani saja, gitu ya. Dan saya layani dia sampai dia meninggal, ya, meninggal kemudian dikubur, ya. Saya ibadat di kuburannya pun saya yang lakukan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ketaatan ini penting, ya Bapak Ibu, ya. Ketaatan ini penting. Jangan sampai digoda oleh setan, kita akhirnya jauh dari Tuhan, ya. Ya, betapa pedihnya hidup ini, betapa menderitanya hidup ini. Ketaatan itu tetap kita pegang, ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita masuk doa, ya, meskipun bukan doa Bapa kami, kita pegang 5 ini, ya. Pegang 5 ini. Keintiman, kekaguman, penundukan, keyakinan, dan ketaatan. Apapun bentuk doa Bapak Ibu, ya, kalau Bapak Ibu masuk ke dalam 5 ini, maka Bapak Ibu akan merasakan indahnya berdoa, ya. Saya Bapak Ibu, doa saya itu sebetulnya saya selalu ngomong sama istri saya, ya. Karena hidup saya cuma berdua sama istri saya. Jadi mau berantem juga sama istri saya, mau akur-akuran juga sama istri saya, mau diskusi juga sama istri saya, ya. Jadi saya selalu bilang gini, doa saya itu adalah nafas kehidupan. Setiap nafas saya itu adalah doa. Selalu dikritik sama istri saya. Nggak bener itu, kamu tuh harus punya jam doa, kamu harus begini, harus begitu, ya. Tapi saya selalu bilang, doa saya itu setiap saat, setiap tarikan nafas saya itu adalah doa, ya Bapak Ibu. Nah, saya baru merasakan indahnya berdoa itu kalau malam hari, ya. Kalau malam hari setelah selesai pekerjaan semua, saya mau istirahat, disitulah saya mulai berdoa, ya. Gunakanlah 5 ini, ya. Keintiman, kekaguman, penundukan, keyakinan, dan ketaatan, ya. Sebelum berdoa, saya mungkin bernyanyi dulu, ya. Apalagi kita orang karismatik, Bapak Ibu, ya. Banyak lagu-lagu karismatik yang menunjang kekaguman kita, keintiman kita dengan Allah, ya. Kita nyanyikan 1-2 lagu, ya. Kita resapi, ya. Bagaimana indahnya itu. Kekaguman kita pada Dia, Tuhan. Bagaimana Tuhan sudah menyelamatkan saya dari musibah hari ini misalnya, ya. Bagaimana kalau saya mendapatkan musibah pun saya akan berdoa, Tuhan, saya bersyukur karena musibah itu tidak mencelakakan saya, tapi justru akan mengingatkan saya, ya, karena dosa-dosa saya, karena kesalahan saya, maka saya mendapatkan hal seperti itu, ya. Kemudian baru kita masuk penundukan, ya. Kita merasa diri kita rendah di hadapan Tuhan, kita tunduk pada Dia, ya. Dan kita yakin bahwa Tuhan itu pasti akan mengabulkan saya apapun yang saya minta, ya. Nah, di sini Bapak Ibu,
Kalau Bapak Ibu sudah masuk ke situ ya, dengan intim, dengan kagum ya, dengan penundukan, maka permintaan Bapak Ibu itu menjadi hal yang nomor 10 mungkin. Ya, permintaan Bapak Ibu itu mungkin tidak menjadi utama lagi, ya, karena bersatunya Bapak Ibu dalam doa itu membuat jiwa kita itu merasa tentram, nyaman, damai, sejahtera. Ya, itulah apa namanya indahnya berdoa. Ya, baru kita ucapkan ketaatan kita kepada Tuhan. Terus kita lakukan seperti itu ya, Bapak Ibu. Nanti pelan-pelan Bapak Ibu akan merasakan bahwa permohonan-permohonan saya itu malah akhirnya menjadi tidak begitu utama lagi. Tuhan mau mengabulkan, syukur, berarti memang sudah kehendak Tuhan. Tapi kalau Tuhan menunda pengabulan doa saya, itu pun tidak masalah. Karena saya sudah dibayar dengan keintiman saya, dibayar dengan indahnya berelasi dengan Tuhan. Ya. Sayang sekali Bapak Ibu ya, kita semua orang Kristen itu berdoa rajin sekali, tapi tidak pernah merasakan keintiman ini, kekaguman kita ini pada Tuhan. Kita hanya berdoa secara formalitas, kemudian mengucapkan sederet permohonan, ditani permohonan, ya, sederet permohonan selesai, kemudian ditutup amin. Begitu saja. Jadi itu rutin terus dilakukan ya, tidak ada hubungan relasi yang lebih baik dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saya cuman mengingatkan saja bahwa cobalah Bapak Ibu berdoa seperti itu. Maka Bapak Ibu akan rasakan ya bagaimana nikmatnya berdoa dan bagaimana Tuhan merubah hati kita ya sehingga kita lagi tidak mengutamakan permohonan-permohonan kita, tapi lebih mengutamakan relasi kita dengan Dia. Justru malah kita jadi kangen ya, jadi kangen untuk berdoa pada Tuhan. Ya. Untuk berdoa pada Tuhan. Nah, kesimpulannya ini penutupnya ya. Jadi pertama, utamakan hati yang berdoa daripada doa itu sendiri. Hati kita mau bagaimana berdoa, itu yang penting. Ya. Kemudian libatkanlah hati yang berdoa, maka bawalah keintiman, kekaguman, penundukan, keyakinan, dan ketaatan kepada Tuhan. Ya. Dengan demikian kita diarahkan bukan pada pemenuhan keinginan kita, tapi pada kepuasan hati berrelasi dengan Tuhan. Ya, doa bukanlah komunikasi saya dengan diri saya, tetapi melainkan dengan antara dua pribadi, antara pribadi saya manusia dengan pribadi ilahi. Nah, kalau kita sadar bahwa kita ini berkomunikasi dengan manusia dan ilahi, maka kita tahu aturannya, ya, yaitu tadi bagaimana kita harus bersikap rendah hati kepada Tuhan, ya, jangan sombong, ya. Jadi dan juga jangan berdoa seperti kereta api ngebut ya. Itu berarti berdoa pada diri sendiri. Bapak Ibu, saya punya teman ya, sama-sama di jurusan filsafat ya. Dia pernah curhat ke saya, dia bilang gini, "Pak, saya tanya ya, Pak, sebetulnya manusia berdoa itu untuk siapa sih? Doanya itu kepada siapa sih? Saya kok merasa saya itu berdoa itu sama saja saya ngomong-ngomong pada diri saya sendiri." Saya bilang, kalau kamu ngomong-ngomong pada diri sendiri, ya buat apa kamu berdoa? Ya nggak usah lah, ya kan? Berdoa itu artinya ngomong pada Tuhan, gitu. Jadi ingatlah ya, karena orang-orang filsafat itu biasanya orang-orang yang pemikir ya. Semua itu dipikirin, semua itu di apa namanya diaduk-aduk di kepalanya itu harus begini, harus begitu ya. Jadi itulah orang filsafat ya, Bapak Ibu. Jadi sampai berdoa pun mereka mempertanyakan, doa itu untuk apa sih? Doa itu bicara pada diri sendiri kah? Atau doa bicara pada orang lain atau pada Tuhan yang nggak kelihatan? Terus Tuhan tuh ngapain sih dengar doa kita? Apakah dia bisa mengabulkan doa kita? Gitu ya. 1001 macam pertanyaan, itulah pertanyaan orang-orang filsafat. Ya. Tapi di sini saya mau katakan, doa itu adalah hubungan kita dengan Allah. Ya, hubungan manusia dengan Allah. Tapi Allah itu suatu pribadi, bukan sesuatu yang di sana, ya, tapi pribadi yang hidup, di mana kita mendekat pada Dia, Dia pun mendekat pada kita. Kita menjauh dari Dia, maka Dia pun menjauh dari kita. Itulah dikatakan Allah yang hidup, ya. Jadi kalau kita mau Allah itu tetap bersama kita, ya kitalah yang harus bersama dengan Allah, ya. Kuncinya cuma itu. Jangan teriak-teriak, Tuhan, Engkau
di manakah engkau ketika aku lagi putus asa? Jangan tanya begitu, tetapi Tuhan harus bertanya, di manakah engkau ketika engkau berputus asa? Gitu loh. Jadi artinya, di manakah saya ketika saya berputus asa? Saya harus mendekat pada Tuhan, bukan Tuhan harus mendekat pada saya, kan begitu. Ya. Nah, Bapak Ibu, saya kira kalau dengan sedikit uraian ini mungkin bisa membuat satu satu pencerahan baru bagi kita supaya kita bisa berdoa lebih merasakan nikmatnya berdoa atau berrelasi dengan Allah. Demikian Bapak Ibu. Terima kasih. Puji Tuhan. Terima kasih Om Karel buat firman-Nya pada malam hari ini. Keren banget, jadi kita lebih ngerti doa Bapa Kami itu sebenarnya artinya apa, dan juga cara berdoa yang benar tuh sebenarnya seperti apa. Terima kasih banyak Om Karel buat firman-Nya. Mungkin teman-teman di sini ada yang mau nanya atau mau sharing, mungkin boleh dipersilahkan, boleh unmute aja langsung bertanya atau langsung bersharing, silakan. Silakan Bapak Ibu kalau mau sharing atau mau bertanya. Malam Pak Karel dengan William. Malam Pak William. Ya, saya mau tanya, kalau saya kan kadang emang sering doa malam ya. Terus kalau doa kadang mungkin kadang ada rasa merinding atau apa. Tapi lebih khusus kalau saya diem ya. Kenapa ya? Kalau saya doa sambil bacain, ikutin kita punya, kan ada doa wasiat lah, doa apa ya. Itu apa Pak? Doa wasiat? Kan ada doa wasiat lah, ada doa apa kan ya di Alkitab. Di Alkitab apa, di buku doa. Doa wasiat itu doa seperti apa ya Pak? Saya belum pernah dengar, sorry. Doa wasiat. Doa wasiat doa syafaat mungkin ya. Ya, apa ya bilangnya? Doa syafaat atau doa wasiat? Oke. Doa sendiri sih, sendiri. Nah, kayak gitu-gitu lebih, saya ngerasa kalau diem aja, diem sambil doa, diem gitu kan, katanya kalau doa mesti ada suara ya. Ya. Nah, tapi kalau diem kayak lebih merasakan gitu daripada mengeluarkan suara gitu. Ya, oke. Jadi Bapak mau tanya apanya? Iya, sebenarnya bagusnya yang mana ya? Oh, bagusnya yang mana? Oke. Ya, terima kasih Pak William. Ya, jadi makasih, gini, Pak. doa itu tidak ada bagusnya di mana, tetapi bagaimana enaknya si pendoa itu terhadap doanya, ya. Cuma memang ada ilmu-ilmu tentang doa yang mengajarkan doa itu harus bersuara. Sebetulnya intinya gampang, simple itu. Kalau kita bersuara, kita itu mendengar apa yang kita omongkan sendiri, ya. Pertama itu. Jadi kita mendengar apa yang kita doakan. Nah, kadang-kadang atau bukan kadang-kadang, sering dengan doa bersuara itu menambah ketebalan iman kita, ya. Karena iman timbul dari pendengaran, ya. Jadi kalau kita berdoa dengan bersuara, maka pendengaran kita, kuping kita itu mendengar suara kita, ya. Maka itu akan menambah iman kita, ya. Itu. Yang kedua, kalau kita baca Alkitab, itu kita harus dengan bersuara, ya. Karena apa? Bersuara itu pun sama. Tujuannya supaya telinga kita itu mendengar firman Tuhan. Jadi bukan kita membaca firman Tuhan, tapi kita mendengar firman Tuhan. Nah, kalau kita mendengar firman Tuhan dengan sendiri, maka kita harus membaca. Ya, dengan membaca firman Tuhan, maka kita mendengar juga firman Tuhan. Ya. Nah, yang kedua, doa itu harus bersuara karena apa? Karena itu membuat kita tidak ngantuk. Ya, karena banyak orang berdoa itu tiba-tiba ngantuk udah. Apalagi doa sambil tidur itu enak banget itu. Ya. Doa-doa set gitu atau rosario set gitu hilang udah tidur, ya. Terus terang aja itu juga saya pernah lakukan itu, ya. Tertidur pasti ya, karena tidak bersuara, ya. Kalau bersuara pasti melek matanya. Melek. Kalau mau merem itu kita tahu, wah ini udah ngantuk nih. Udah ngantuk gitu ya. Nah, itu. Jadi
Intinya cuma itu, Pak. Sama juga dengan baca kitab suci. Kalau kita bersuara, itu menjangkar pikiran kita supaya fokus pada bacaan. Tapi kalau kita cuma baca dalam hati, itu bisa ngelantur. Ya, pikiran kita itu luar biasa hebatnya. Ya, sambil membaca kita bisa membayangkan ini, membayangkan itu. Ya, bisa juga itu godaan setan untuk memalingkan perhatian kita pada yang dibaca. Ya, makanya kita perlu bersuara. Tetapi bukan berarti salah kalau tidak bersuara, ya. Kalau memang berdoa, Pak Antonius William berdoa tanpa bersuara ternyata itu bisa kusuk, nggak apa-apa, ya. Tuhan juga bilang apa? Masuklah ke dalam kamar, tutuplah pintu, ya. Artinya asal kita bisa kusuk, ya, kusuk dengan Tuhan, maka itu nggak apa-apa, ya, tidak salah. Tidak ada orang mengatakan itu doa yang salah, gitu ya. Saya kira demikian, Pak William. Ya, makasih Pak Karel. Kalau yang masalah doa wasiat itu saya belum pernah dengar, ya. Tapi kalau doa syafaat itu doa mendoakan orang, ya, mendoakan orang. Nah, mendoakan orang pun kita juga bebas mau bersuara mau enggak, ya. Tapi kalau di dalam jemaat di dalam persekutuan sebaiknya kita bersuara, ya, karena yang lainnya akan menguatkan doa kita. Misalnya saya ingin mendoakan teman saya yang kena COVID, maka saya berdoa bersuara supaya teman saya mengamininya. Kalau saya diam-diam aja bersuara berdoa dalam hati, teman saya nggak tahu ini udah selesai doanya atau enggak, gitu ya. Maka teman saya itu bisa mengatakan amin, artinya menguatkan doa saya, gitu ya. Nah, itu doa syafaat, ya. Sama satu ada mungkin sharing ya. Waktu itu kan saya satu keluarga kakak semua kena COVID. Ya. Nah, yang satu agak berat, itu sampai jadi sewa seperti rumah sakit lah di rumah, gitu loh, home care gitu ya. Jadi ada perawatnya berapa orang gitu, 24 jam. Nah, itu ada perawatnya juga Katolik ya. Dia baru datang gitu. Jadi kita mungkin udah kebiasa gitu ya ngumpul, merasa kakak saya ini udah di 3 hari dengan berbagai macam obat tuh nggak masuk, nggak ada perubahan. Seolah-olah dia tuh kayak dikuasain sesuatu gitu. Ada perasaan seperti itu. Akhirnya kita doa bareng dengan satu orang perawatnya juga, dia Katolik. Iya, betul. Setelah doa dia muntah-muntah pulang, Pak. Oke. Nah, yang itu siapa perawatnya? Perawatnya. Oke. Dia langsung merasa nggak enak, langsung satu badan dia langsung muntah-muntah terus pulang gitu. Padahal dia baru datang yang pengganti gitu loh. Ya. Ganti yang perawat yang lama gitu. Nah, ya. Itu apa ngaruh dari kuasa gelap itu apa gimana ya? Bisa, itu bisa ya. Jadi doa itu bisa mengusir kuasa kegelapan. Jadi saya nggak tahu ya, saya nggak tahu apakah itu benar kuasa kegelapan atau enggak. Cuman kalau berdoa itu bisa untuk mengusir kuasa kegelapan. Biasanya kalau dalam keluarga, kalau ada yang sakit ya, itu misalnya keluarga itu yang sakit beberapa orang ya, maka di antara yang sakit itu adakan mesbah keluarga ya, doa bersama ya. Karena kita ingat kalau berdoa kita itu apa? Menjaga iman kan? Kalau berdoa kita menjaga iman. Kalau kita bersukacita, bernyanyi, ya kita menjaga imun. Nah, jadi iman dan imun ini harus dijaga. Imannya dijaga dengan doa bersama bareng, baca kitab suci bareng, ya. Imunnya dijaga dengan nyanyian, puji-pujian, penyembahan, ya. Maka disitulah iman dan imun terjaga. Saya yakin pasti akan sembuh, ya. Iya, setelah didoain langsung agak perubahan sih. Jadi obat yang diinfus semua udah mulai bergerak gitu. Jadi mulai agak. Betul. Doa itu pengaruhnya besar, Pak. Pengaruh besar. Orang yang mau mati pun didoain bisa nggak mati loh. Bisa hidup lagi loh. Ya. Yeah. Yang apa namanya alat jantungnya itu udah hampir rata. Ketika doakan bersama itu teman saya doa rosario, semuanya doa rosario ya. Itu yang tadinya mau rata itu kembali berdetak jantungnya itu. Oh, monitornya ya? Iya, monitornya berdetak lagi.
Nah, itu luar biasa kuasa doa itu ya. Jadi kita boleh percaya, boleh enggak. Karena apa? Orang yang di sekitar rumah sakit itu, kalau berdoa pasti dengan hati dong. Karena mereka begitu susahnya menghadapi si sakit ini kan. Mereka berkumpul semua, pasti berdoa dengan hati. Jadi ada kekaguman, ada keintiman, ada ketundukan, penundukan, itu ada semua muncul di situ ya. Maka itu luar biasa kuasanya. Gitu. Ya. Ya. Masih Pak. Terima kasih. Silakan lagi Bapak Ibu kalau ada yang mau tanya. Saya ya Pak Karel. Oh ya, Bu Lastri, silakan. Ya, makasih Pak Karel. Ya. Saya mau tanya, tadi Pak Karel ngomong kan doa rosario itu doa kontemplatif. Ya. Nah, bagaimana caranya kita berdoa secara kontemplatif jika didoakan di lingkungan atau bersama-sama umat di lingkungan? Gimana? Jadi gini, doa kontemplatif itu kan doa membawa diri kita lebih dalam masuk ke dalam hadirat Tuhan kan. Jadi saya berdoa kontemplatif, saya berdoa rosario di lingkungan, itu berusaha doanya itu jangan ngebut seperti kereta api. Jadi kita bicaralah sama pemimpin doanya. Ayo kita berdoa, tapi jangan kayak kereta api ngebut gitu ya. Berdoalah pelan-pelan, resapilah kalimat demi kalimat itu ya. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Ini kan satu salam yang buat Bunda Maria ya. Dan itu dikatakan salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Artinya kita mengakui bahwa rahmat Tuhan itu beserta Bunda Maria itu. Nah, kalau itu pun diucapkan dengan ngebut itu sudah nggak ada artinya, ya. Jadi kita lakukanlah dengan pelan-pelan, ya. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Nah itu kalau didoakan pelan-pelan begitu, wah itu luar biasa indah. Doakan bersama-sama tapi dalam keadaan pelan-pelan seperti itu. Iramanya diperlambat ya. Maka kita akan masuk ke dalam kontemplasi. Pikiran kita, hati kita itu masuk ke dalam kontemplasi. Hadirat Tuhan itu ada di situ. Kita merasakan banget Tuhan hadir dalam doa itu. Itulah ya. Kemudian kan ada bacaan-bacaan kitab sucinya ya. Di dalam rosario lingkungan itu ada peristiwa mulia, itu dibacakan peristiwa mulia pertama apa, kedua apa. Itu akan merasa banget ya, kejadian Yesus terjadi di peristiwa itu berasa banget karena kita sudah masuk ke dalam suasana kontemplasi. Tapi kalau kita doanya itu ngebut kayak kereta api, nggak berasa itu, firman pun nggak berasa. Gitu, ya. Mungkin Ibu bisa coba nanti di lingkungan, tapi ngomong dulu sebelum doa lingkungan. Yuk kita nanti doanya pelan-pelan ya, jangan ngebut gitu. Coba rasakan. Gitu. Nikmatnya luar biasa. Setelah masuk ke itu, ada yang sampai nangis loh Bapak Ibu. Doa rosario aja bisa sampai nangis tuh. Karena apa? Karena dia meresapi banget gitu loh. Ya, gitu. Ya, itu yang sulit, Pak. Yang kalau bersama dengan lingkungan itu yang sulit seperti itu. Ya, kita harus latih lah, ya, harus diajak. Nggak diajak nggak bisa memang. Harus dilatih, dibiasakan. Biasanya pemimpinnya itu yang penting. Kalau pemimpinnya keren dikit, pasti yang lainnya itu keren. Pasti keren. Jadi kalau pemimpinnya ngebut, yang lainnya tambah ngebut lagi. Gitu. Ya. Oke. Kalau satu lagi, kalau peristiwanya itu nggak perlu kita bayangkan ya Pak ya. Nah, kalau sudah kontemplasi ya dibayangkan Bu. Harus ya, peristiwanya itu seharusnya dibayangkan ya. Kalau sudah masuk suasana kontemplasi, yang namanya peristiwa itu pasti ya. Iya, sudah pasti itu. Itu benar-benar hidup. Di mana peristiwa Yesus itu benar-benar hidup. Iya. Oke. Ya, makasih Pak. Terima kasih. Ya. Pak, saya mau tanya ya Pak. Ya, silakan Bu Vivi. Kalau
teman biasanya bilang, doain aku ya. Itu kan biasa. Oh Ya. ya, doakan. Tapi ada kalanya teman itu tidak minta didoakan. Tetapi karena terlintas, kita doakan. Ya. Nah, ternyata bertanya-tanya tentang kabar, teman itu bermasalah. Kemudian dinyatakan bahwa, oh, aku mendoakan kamu, nggak tahu kenapa, oh ternyata seperti ini ya. Itu termasuk pamer nggak sih, Pak? Nanti kalau pamer mendapatkan upahnya, sudah mendapatkan upahnya berarti... Ya, gini ya, kalau kita mendoakan orang, kita ngomong ke orang yang bersangkutan, itu nggak pamer. Tapi kalau kita ngomongin di luaran, oh saya tadi malam doain si A, si B, si C, gitu ya, itu pamer. Tapi pada orang yang bersangkutan itu nggak pamer. Justru itu membuat dia itu memperkuat iman dia, gitu. Sebetulnya doa syafaat itu selalu saya tuh selalu gini kalau doa syafaat. Kalau ada teman saya minta doa, selain saya doakan, saya juga akan minta dia berdoa sendiri. Jadi tolong deh, kamu juga bantu saya berdoa, sama-sama berdoa. Jadi jangan setelah minta saya berdoa, dia lepas tangan. Dia anggap, udah saya udah minta Pak Karel doain, udah cukup. Nggak begitu, ya. Jadi dia minta saya doain, saya juga akan minta dia, kamu juga berdoa juga dong. Jadi diri sendiri juga perlu berdoa, gitu. Ya. Sebetulnya Tuhan itu kan mau kita tuh berdoa, gitu. Tapi kita mendoakan orang lain tuh baik, karena itu satu perasaan persaudaraan dalam iman itu memang harus ada, ya. Tetapi masing-masing pribadi itu harus berdoa sendiri. Jadi doa pribadi itu wajib hukumnya, bukan doa syafaat saja. Doa pribadi itu wajib. Jangan kita syafaat tapi kita nggak pernah doa pribadi. Lucu dong, saya mendoakan si A, si B, si C, saya sendiri nggak pernah berdoa buat saya sendiri. Mana ada kayak gitu? Nggak ada kan? Harusnya kan saya juga pasti saya berdoa buat saya sendiri, baru berdoa buat orang lain kan. Demikian orang lain minta doa pada saya, dia pun juga berdoa diri sendiri. Dan dia juga mendoakan sesamanya kan begitu. Nah, seperti Tuhan Yesus mengatakan apa? Ampunilah kami seperti kami pun mengampuni orang lain yang bersalah pada kami. Artinya apa? Kalau saya minta doa pada Tuhan, maka saya pun mendoakan orang lain kan begitu. Jadi kalau saya minta orang lain mendoakan saya, maka saya pun mendoakan orang lain kan begitu. Jadi timbal balik itu selalu ada, gitu ya. Mungkin saya salah ngomong ya, tolong dikoreksi. Gitu. Thank you, Pak. Ya, thank you. Pak, saya mau tanya lagi. Iya, Bu Lastri. Nah, tadi Bapak ngomong doa Bapa kami yang ada di surga itu kan membina suatu keintiman. Tadi kan Bapak ngomong keintiman itu kan menghasilkan kita dekat sama Tuhan dan sukacita. Nah, ini kan saya alami seperti itu doa itu. Berarti saya tuh nggak perlu doa permohonan lagi. Saya nggak butuh. Apakah itu betul ya? Karena memang keadaan saya ya sudah sukacita. Nggak perlu saya mohon-mohon. Cuma penuh syukur aja. Betul ya? Betul. Tadi kan saya sudah bilang, kalau kita sudah masuk dalam keintiman itu, keintiman ya, permohonan kita itu sudah jadi nomor. Nggak ada artinya, iya. Ya. Karena bisa menerima semua keadaan yang saya alami. Betul ya Pak, seperti itu. Ya, betul. Ya. Makanya pendoa ya Bu, dari komunitas apa meditasi. Waduh. Oh ya, saya meditasi. Ya. Ya itu kalau doa rosario biasa meditasi, itu cocok. Iya. Gitu. Ya, makasih Pak. Ya, Bu. Makasih. Ada lagi mungkin terakhir sebelum kita tutup dalam doa, ada pertanyaan lagi yang... Selamat malam Pak Karel. Malam Pak Susanto. Ya Pak, ini ada sedikit pertanyaan secara pribadi Pak. Ya. Begini Pak, saya ini kan emosi kadang susah dikendalikan Pak, kan? Ya.
Jadi kadang terhadap anak juga kadang kita sungguh-sungguh tidak terkendali lah emosinya. Jadi saya kalau habis marah terhadap anak, terus saya diam, saya bingung. Doa apa yang harus saya ucapkan untuk yang telah saya perbuat atas kesalahan yang saya lakukan kepada anak saya, Pak. Iya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya, yang pasti itu emosi itu kan sesuatu yang negatif. Kalau emosinya itu berupa marah kan ya. Kalau kita marah itu emosi negatif. Emosi positif itu adalah sukacita ya. Kalau kita sukacita itu emosi positif. Nah, yang kita soroti sekarang tuh emosi negatif ya. Nah, ketika saya sudah marah-marah, sudah marah pada anak saya, marah pada istri saya, atau marah pada diri saya sendiri, maka bisa nggak saya masuk dalam doa, suasana doa? Saya rasa nggak bisa ya Bapak Ibu ya. Kalau kita masih ada kemarahan, kita datang dalam doa, pasti kita nggak bisa. Ya, nggak bisa konsentrasi, nggak bisa itu. Jadi satu-satunya cara yaitu kita mulai bernyanyi, ya, bernyanyi, menyembah Tuhan, ya. Nah, sampai kita itu luluh hatinya, ya. Kita luluh, kita menangis di hadapan Tuhan, maka disitulah kita baru bisa berdoa. Tapi kalau dengan hati yang masih panas membara, ya, kita pasti nggak bisa berdoa, ya. Pasti nggak bisa berdoa. Jadi Pak Santo, silakan Pak Susanto nyanyikan lagu-lagu doa, ya. Setelah nyanyikan juga lagu-lagu penyembahan, ya. Baru Pak Susanto masuk dalam doa tobat, doa pengampunan, ya. Ampuni saya Tuhan, karena saya susah sekali untuk mengendalikan emosi saya. Saya baru saja marah pada anak saya, ya. Tapi sesungguhnya saya itu mencintai dia, ya. Bicarakan aja sama Tuhan gitu ya. Nanti pelan-pelan ya Pak Susanto, pelan-pelan nanti tabiat Pak Susanto itu yang pemarah itu akan terkikis dengan sendirinya, akan terkikis ya. Kalau Pak Susanto mau datang ke hadirat Tuhan dan minta ampun pada dia. Ya. Nah itu satu-satunya cara bagaimana kita bisa mengusir emosi-emosi negatif itu supaya kita masuk dalam doa yang intim. Ya. Kira-kira gitu Pak Susanto. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Silakan dicoba Pak, mudah-mudahan bisa terkabul. Amin Pak. Oke, masih ada lagi mungkin? Kalau enggak kita mau lanjut dalam doa.